السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para jamaah salat Jumat Masjid Al-Fattah yang semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kemuliaan dari Allah Jalla wa'ala. Ikhwatah, bagaimana jika Anda dengan keluarga memiliki rencana untuk pergi umroh dan akan berada di Saudi selama 14 hari. Namun pesawat yang Anda gunakan atau yang akan Anda gunakan dari Indonesia ke Saudi harus transit di Dubai selama 4 jam. Kira-kira saat Anda mulai packing di Indonesia, yang mana yang menjadi fokus Anda? Packing untuk 14 hari di Saudi atau packing 4 jam di Dubai? Orang yang normal, mereka tentu akan fokus mempersiapkan baju, uang, rencana untuk yang 14 hari yang lebih panjang. Ngapain repot-repot untuk mempersiapkan baju yang di Dubai cuma 4 jam, nyiapin uang yang cuma 4 jam nanti di Dubai, pergi ke sana rencana ini rencana itu di Dubai padahal cuma 4 jam, cuma transit. Itulah ikhwatah. Itulah kita, dunia dan akhirat. Dunia seperti lagi transit sebentar. Tapi akhirat yang panjang. Makanya aneh kalau ada orang gila mempersiapkan dunianya namun lalai mempersiapkan akhiratnya. Aneh. Ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwa perjalanan di akhirat itu jauh lebih panjang daripada perjalanan kita di dunia. Bahkan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib au abirus sabil. Jadilah di dunia ini sebagai orang yang asing atau hanya sedang berjalan kemudian singgah di suatu tempat, transit aja. Perjalanan yang panjang ada di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Berbekallah kalian, kata Allah. Kalian berbekal. Dan sebaik bekal kalian adalah ketakwaan kepada Allah Jalla wa ala. Ikhwata fi din azakumullah. Takwa merupakan bekal yang paling baik untuk kita bawa ke hadapan Allah nanti. Dan kalimat takwa itu bukan kalimat asing untuk kita, apalagi laki-laki yang senantiasa sholat Jumat. Di awal khutbah aja,
khutbah hajahnya membawakan ayat untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa, bertakwa, bertakwa. Kalimat takwa ini selalu mampir di telinga kita, bulak-balik di telinga. Tapi anehnya, banyak kaum muslimin kalau kita tanya apa itu takwa, dia geleng-geleng kepala, nggak tahu apa itu takwa. Talaq ibn Habib rahimahullahu taala, seorang ulama yang memberikan kepada kita definisi takwa yang ringkas dan mudah untuk difahami. Beliau bilang, takwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawab Allah. Takwa itu adalah kalian beramal kepada Allah ala nurin minallah, di atas petunjuk dari Allah, tarju thawab Allah, dan kalian mengharapkan pahala dari Allah. Takwa, kalian beramal baik di atas petunjuk Allah, yang kalian harapkan adalah pahala dari Allah. Takwa, kalian beramal baik di atas petunjuk dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Apakah hanya segini takwa? Apakah takwa hanya beramal baik kepada Allah? Talaq bin Habib belum selesai mendefinisikan takwa. Beliau katakan, wa anta truka ma'asiyatillah ala nurin minallah takhaf azab Allah, dan kalian juga meninggalkan maksiat di atas petunjuk dari Allah karena takut dengan azab Allah. Kalian juga meninggalkan maksiat di atas petunjuk dari Allah karena takut azab Allah. Ini takwa. Takwa ada mengerjakan, ada meninggalkan. Kita mengerjakan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Ini namanya takwa. Jadi takwa ikhwatah, enggak cuma sholat, tapi harus meninggalkan maksiat. Takwa enggak cuma puasa, tapi harus jauh dari zina. Takwa enggak cuma ngaji, tapi harus meninggalkan praktek ribawi. Itu takwa. Enggak cuma sholat Jumat, pulang maksiat. Enggak. Takwa dua hal yang harus mengiringi. Beramal baik dan meninggalkan maksiat. Inilah yang kata Allah sebaik-baiknya bekal. Ikhwata fiddin azakumullah. Sebaik-baiknya bekal. Kita beramal, ninggalin maksiat juga. Enggak kita sedekah, tapi balik ke kantor, bikin lagi transaksi palsunya. Enggak, itu bukan takwa. Takwa beramal dan meninggalkan maksiat. Ikhwata fiddin azakumullah. Takwa kepada Allah Jalla wa'ala enggak cuma bermanfaat di akhirat aja. Tapi takwa kepada Allah itu juga bermanfaat untuk di dunia. Karena takwa merupakan solusi dari seluruh masalah. Takwa adalah solusi dari segala masalah. Terutama di hari-hari ini PPKM dan lain sebagainya yang memperbanyak masalah demi masalah. Dan kita tahu ikhwata fiddin azakumullah, dulu waktu awal-awal adanya peraturan untuk tetap di rumah, maka terdapat sebuah penelitian di Cina sekalipun bahwa salah satu kasus yang sering terjadi adalah perceraian. Bahkan sampai Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala, beliau juga menasihati kaum muslimin untuk tidak bermudah-mudahan mengucapkan kalimat cerai di waktu-waktu seperti ini karena seringnya terjadi perselisihan. Namun tahukah kita ikhwata fiddin azakumullah, adanya suatu ayat dalam Al-Quran yang mungkin antum semua telah menghafalnya dan mendengarnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Ini seluruh masalah Allah akan berikan jalan keluar selama dia bertakwa kepada Allah. Menariknya ikhwatah, ayat ini adanya dalam surat At-Talaq, surat perceraian yang berkaitan dengan hukum-hukum talak, hukum-hukum perceraian.
Kata para ulama, menandakan bahwa takwa bisa menjadi solusi untuk masalah sesama manusia atau masalah rumah tangga sekalipun. Takwa solusi segala masalah. Dalam ayat yang lain atau dalam ayat yang sama, Allah Subhanahu wa taala menambahkan, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dan akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Takwa adalah solusi dari masalah ekonomi. Masalah kesulitan mendapatkan uang, takwa solusinya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa orang yang bertakwa akan mendapatkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka pada saat Anda merasa bahwa Anda mendapatkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ini indikasi bahwa Anda di atas ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan dalam ayat yang lain, ikhwata fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat 132 menegaskan bahwa takwa merupakan solusi segala macam masalah. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa." Kata Allah, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan sabar di atasnya. Kami tidak meminta rezeki kepada kalian, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan balasan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Kata para ulama, pedulinya seorang suami menjaga ketakwaan keluarganya akan menjadi solusi dari kesempitan atau masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga. Bahkan Ibnu Katsir, ikhwata fiddin azakumullah, beliau mengatakan ayat ini memberikan faedah kepada kita bahwa salat adalah sebab mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata, takwa solusi segala masalah. Orang bingung cari solusi kanan kiri, padahal solusinya ada di depan matanya. Bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala. Berusaha istiqamah untuk menjaga salat. Berusaha istiqamah untuk tidak memarkup transaksi-transaksi. Berusaha istiqamah untuk tidak jelalatan matanya melihat gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah. Berusaha menjaga ibadah-ibadahnya. Berusaha menjaga lisannya. Berusaha menjaga akhlaknya. Menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mendapatkan solusi dari berbagai masalahnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalimat man di sini ikhwatah, siapa yang bertakwa itu semuanya. Perempuan kalau ada masalah dia bertakwa dikasih solusi oleh Allah. Laki-laki kalau ada masalah dikasih solusi oleh Allah selama dia bertakwa. Mau yang masih muda ataupun yang udah tua, mau rakyat, mau pemerintah, mau orang kaya, mau orang miskin, selama dia bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salam, ikhwatah, bukankah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam dari banyaknya cobaan yang dimiliki oleh Nabi Yunus alaihi salam? Dia dimakan ikan dibawa ke dasar laut. Dia memanggil Allah, dia berdoa kepada Allah di kegelapan malam, di kegelapan dasar laut dan kegelapan perut hiu. Wa nada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doanya? Diijabah oleh Allah. Tapi kenapa Ustaz? Kenapa Nabi Yunus diijabah doanya sama Allah? Saya udah berbusa nih. Selalu doa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Tapi pertolongan Allah enggak datang kepada saya. Jangan lupa Allah memberikan satu sifat kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau bukan Nabi Yunus ini orang yang suka bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah.
lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka akan senantiasa tinggal di dalam perut ikan tersebut sampai hari kiamat. Jadi yang menjadikan Nabi Yunus alaihi salam ikhwatah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain dari doanya adalah ketakwaan yang dimiliki oleh Nabi Yunus alaihi salam. Maka takwa adalah solusi dari segala masalah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Jaga ketakwaan kita kepada Allah. Takutlah melangkah di dalam dunia ini khawatir terjelembab dalam maksiat-maksiat yang mengundang bala dan musibah dari Allah Jalla wa Ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani wa sunnah wa nafa'ani bima fihi ma minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la ilaha illahu wassalatu wassalam atammanil akmalan ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan solusi dari seluruh masalah yang besar ataupun yang kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya mudah. Segala urusannya mudah. Dan memang kalau kita lihat dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita melihat bahwa takwa menjadi pusat perhatian Allah dan Rasulnya. Bukankah berkali-kali kita mendengar ayat yang mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Berkali-kali kita dengar. Kalau takwa ini bukan solusi dari seluruh masalah dunia dan akhirat, tidak mungkin sebanyak ini Allah memerintahkan kita untuk bertakwa kepadanya. Bahkan ikhwatah, kalau tadi kita mendengar bahwa takwa bisa menjadi solusi dari berbagai macam masalah dunia kita, rumah tangga ataupun ekonomi dan lain sebagainya, lebih daripada itu, dengan takwa negara pun makmur. Dengan takwa negara pun bisa makmur. Tandanya dengan maksiat negara akan senantiasa hancur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika saja penduduk-penduduk tersebut beriman lagi bertakwa kepada Allah, kami bukakan keberkahan demi keberkahan di langit ataupun di bumi untuk mereka. Subhanallah. Makanya ada negara yang kaya dengan sumber-sumber kekayaan, namun tetap dijadikan miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena ketakwaan yang enggak ada. Maka ikhwata fiddin azakumullah, rakyatnya perlu bertakwa kepada Allah. Pemerintahnya perlu bertakwa kepada Allah. Yang miskin perlu bertakwa kepada Allah. Yang kaya perlu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah jalan dan solusi untuk segala masalah di dunia dan di akhirat. Jika Anda memiliki masalah, periksalah ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melancarkan urusan demi urusan kita. Ikhwatah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita sebuah perintah yang dimulai dengan dirinya sendiri, yaitu bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها أشرا فأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء، اللهم ارفع عنا هذا الوباء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أكرم الأكرمين يا حي يا قيوم. برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.